soal ijazah itu, barulah Jokowi bergeming. Dan itu adalah salah satu pintu masuk kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Ijazah Jokowi itu palsu. Kalau hari ini Jokowi selalu mengelak menaruh ijazahnya di Polda Metro Jaya, menurut keyakinan saya itu Jokowi untuk menyembunyikan kepada khalayak ramai, kepada rakyat Indonesia. Memang Jokowi takut menghadirkan ijazahnya. Kalau memang Jokowi mempunyai ijazah palsu, mempunyai ijazah asli, pasti telah ditunjukkan dari awal. Logika kita berpikir, ketika dia takut menyampaikan ijazahnya itu, berarti dapat diduga keras ijazah Jokowi palsu. Bahkan Jokowi tidak punya ijazah. Oleh karena itu, kepada Polda Metro Jaya, Mabes Polri, jangan lagi mau mengikuti anjuran Joko Widodo. Joko Widodo itu harus ditangkap. Karena apa? Telah membohongi rakyat Indonesia selama 10 tahun bahkan lebih untuk berkuasa dengan ijazah palsunya. Jangankan hanya selembar kertas, membunuh orang saja Jokowi berani. Dapat dibuktikan dengan KM 50, Tanjuringan, KPPS dan lain-lain. Artinya Jokowi itu biadab, Jokowi itu pembohong. Saya tersangka hari ini di kasus ijazah palsu Jokowi. Saya bukan malah takut, tapi saya malah tantang Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Saya meyakini Jokowi tidak akan berani hadir di pengadilan. Karena apa? Telah dibuktikan kesekian banyak sidang-sidang di pengadilan, Jokowi tidak pernah hadir, tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya. Artinya Jokowi memang pembohong, penipu, pemalsu ijazah. Jadi jangan ragu-ragu kepada pihak kepolisian untuk menangkap Jokowi. Jangan kami yang dijadikan tersangka. Padahal pelaku utama itu adalah Joko Widodo beserta relawan-relawannya dari aktivis kiri yang melakukan itu. Eko Panjol yang melakukan itu. Tonton. Jadi kami minta kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu menangkap Joko Widodo. Kami kemarin tidak memainkan isu pemakzulan Prabowo Gibran, tapi kami tetap konsisten pada pemalsuan ijazah Jokowi yang kurang ajar, yang biadab. Jokowi membohongi hampir 200 juta rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para intel, para polisi, saya tahu kalian juga paham, kalian juga punya otak dan hati. Lihat saja ijazah di foto Jokowi itu, ijazah di foto itu berkumis, berkacamata. Tapi lihat, apakah hari ini Jokowi berkumis dan berkacamata? Hari ini kita kedatangan Mas Bambang Tri yang pernah ditahan Joko Widodo tanpa alat bukti, datang jauh-jauh dari Blora. Terima kasih Mas Bambang dan kawannya.
Mereka meyakini di Solo itu Jokowi sudah bermain dengan KPUD Solo yang saat itu dipimpin oleh Eko Panjul. Semua aktivis tahu Eko Panjul, aktivis kiri yang membawa Jokowi ke Jakarta. Saya dan kawan-kawan aktivis lainnya mencari, menginvestigasi bahwasanya Jokowi ijazahnya memang dibuat di Pasar Pramuka. Makanya sampai hari ini polisi tidak berani mencari celah itu ke Pasar Pramuka, ke Eko Sulistyo dan pembuat lainnya. Jadi kalau ada polisi yang berani mengkriminalisasikan kami, lihat kebenaran akan dibuka pada saatnya. Ketika kami terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan tuntut Kapolrinya, kami akan tuntut Kapoldanya, kami akan tuntut institusi Polri lainnya. Karena apa? Karena polisi kami percaya akan bertindak adil, mengayomi masyarakat, tidak mendukung Jokowi, tidak dibawa ke tiak Jokowi yang bau asam. Jokowi Dodo, semoga Jokowi Dodo hari ini tonton. Jokowi pemalsu ijazah harus ditangkap, bukan hanya Jokowi, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, mantunya, karena mereka menikmati kebohongan Jokowi yang sampai hari ini, yang menguasai sumber daya alam negara ini, yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, yang dimana hari ini rakyat kesulitan ekonomi, tapi Jokowi bagi-bagi uang terus. Artinya KPK harus panggil Jokowi, selidiki Jokowi, di mana duit 11.000 triliun itu, apakah di bunker, apakah disimpan di bank luar negeri. Jadi saatnya lagi kita tidak percaya dengan Jokowi, dan memang kita harus percaya. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, Jokowi pembohong, pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Rustam sebagai kawan dari acara ini. Dan sebelum orasi selanjutnya yang datang dari teman kita Mujahidah Lampung, Ibu Mary. Sebelumnya kami terangkan dulu, yaitu kami ini adalah tim pemburu ijazah. Kami sama dengan tim pemburu hantu. Kenapa samanya? Kami sama-sama mengejar yang goib, karena tidak ada yang kelihatan. Hantu pun goib, hanya kedengaran suaranya aja kan. Ada yang terkekang, kuntilanak, pocong, segala macam. Tapi tidak semua orang pernah melihat. Begitu juga dengan ijazah Jokowi, goib, karena ada disebut-sebut, tetapi tidak pernah ada yang melihat. Tidak pernah ada yang melihat bentuk dari ijazah Jokowi. Jadi saya di sini, kami mendukung pernyataan JK untuk Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Setuju? Jadi ini sekedar pembanding ya. Ini penting saya sampaikan. Tahun 1990, Vladimir Putin dianggap tidak memiliki ijazah. Sampai diproses, sebelum diproses dia tunjukkan ijazahnya. Itu gentleman, itu namanya negarawan. Roy Suryo dan kawan-kawan tuntut bongkar ijazah palsu Jokowi. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Pembukaan, selamat datang di channel Menyala News. Salam NKRI, harga mati. Hadirin sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami cintai di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita menyaksikan sesuatu yang sungguh membuktikan satu kebenaran yang tak akan pernah bisa dibungkam. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Suara rakyat tidak akan pernah bisa dipadamkan, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa diabaikan begitu saja, sekalipun oleh mereka yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di jantung ibu kota negara, di tempat yang seharusnya menjadi rumah rakyat, suara tuntutan bergema begitu keras, begitu lantang, begitu menyatu menjadi satu suara. Ribuan mulut berseru serentak, satu tuntutan yang tak bisa lagi ditunda, tak bisa lagi dielakkan. Bongkar sekarang juga. Ijazah palsu Jokowi harus dibuktikan, harus diperlihatkan kepada rakyat. Dan yang memimpin aksi besar ini, yang berdiri tegak di hadapan semua orang tanpa rasa takut, tanpa gentar sedikit pun, tak lain tak bukan adalah Bapak Roy Suryo beserta rekan-rekannya. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, bukan untuk mencari sensasi, bukan pula karena dendam pribadi. Mereka datang membawa bukti,
membawa fakta, membawa catatan panjang tentang segala hal yang selama ini menjadi tanda tanya besar di hati rakyat. Mereka datang menyuarakan apa yang selama ini jutaan rakyat bisikan di mana-mana, namun tak kunjung mendapat jawaban yang jujur dan terbuka. Mereka datang menuntut satu hal yang paling mendasar, kejujuran. Lihatlah spanduk-spanduk besar yang mereka kibarkan. Tertulis dengan huruf-huruf yang tegas dan jelas, terbaca oleh siapa saja yang lewat. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Kalimat yang begitu berat, begitu menyentuh hati, dan begitu penuh makna. Dan di bawah tulisan besar itu, tertulis satu persatu tuduhan-tuduhan yang sangat serius, yang semuanya menimpa mantan Presiden Jokowi. Tuduhan yang bukan sekedar omongan kosong, melainkan hal-hal yang dirasakan langsung oleh rakyat selama bertahun-tahun. Pertama tertulis, kerusakan sumber daya alam yang sangat parah. Selama masa pemerintahan Jokowi, begitu banyak hutan yang gundul, begitu banyak tambang yang merajalela tanpa kendali, begitu banyak tanah rakyat yang berubah tangan menjadi milik sekelompok orang kaya dan pengusaha dekat. Sungai-sungai keruh, tanah longsor terjadi di mana-mana, lingkungan hidup rusak parah, dan rakyat yang tinggal di sana justru tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sebaliknya, mereka kehilangan tanah, kehilangan sumber kehidupan, dan harus menanggung segala kerusakan itu sendiri. Siapa yang diuntungkan jika bukan mereka yang dekat dengan kekuasaan? Kedua tertulis, peraturan dibuat bukan demi kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan penguasa. Begitu banyak undang-undang dan peraturan lahir yang justru membebani rakyat kecil, yang mempersulit rakyat biasa, yang justru memberi kemudahan dan keuntungan kepada mereka yang punya kekuasaan dan uang. Seakan-akan hukum dan peraturan itu dibuat bukan untuk melindungi yang lemah, melainkan untuk melindungi yang kuat. Seakan-akan negara ini dikelola bukan untuk kepentingan seluruh rakyat, melainkan untuk kepentingan segelintir orang yang berkuasa dan orang-orang dekatnya. Inikah yang disebut pemerintahan yang adil dan makmur? Ketiga tertulis, pelemahan KPK hingga menjadi mandul dan tak berdaya. Lembaga yang dulu begitu ditakuti oleh para koruptor, yang dulu menjadi harapan rakyat untuk memberantas kejahatan uang negara, justru dikikis kekuasaannya satu persatu. Diubah undang-undangnya, dibatasi kewenangannya, hingga akhirnya tak mampu lagi bekerja secara maksimal. Banyak pejabat yang diduga korupsi berjalan bebas tanpa tersentuh. Banyak kasus besar yang seakan-akan berhenti di tengah jalan dan tidak pernah selesai. Rakyat pun bertanya-tanya, mengapa KPK dilemahkan begitu rupa? Apakah karena banyak orang-orang berkuasa takut jika KPK bekerja dengan jujur dan tegas? Dan di atas semua tuduhan yang begitu berat itu, kini muncul satu persoalan yang menjadi puncak dari segala kejanggalan. Satu persoalan yang membuat rakyat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang selama ini disembunyikan, yaitu persoalan ijazah. Riwayat pendidikan yang hingga kini tak kunjung bisa dibuktikan keasliannya, yang terus-menerus ditunda-tunda perlihatkannya, yang terus-menerus diberi alasan-alasan yang tak masuk akal. Jika persoalan selembar kertas saja harus disembunyikan sedemikian rupa, lalu bagaimana rakyat bisa percaya pada segala urusan negara yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting? Itulah sebabnya Roy Suryo dan rekan-rekannya turun ke jalan. Itulah sebabnya mereka datang ke depan gedung DPR. Itulah sebabnya mereka menyuarakan tuntutan ini dengan begitu lantang dan berani. Karena mereka sadar, jika seorang pemimpin tertinggi negara saja tidak jujur dalam hal yang paling mendasar seperti riwayat pendidikannya, maka tidak ada yang bisa menjamin kejujurannya dalam memimpin negara. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua kebijakannya dibuat demi rakyat. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kekuasaannya tidak disalahgunakan. Selama ini, begitu banyak alasan yang dikemukakan atas nama Jokowi ketika diminta memperlihatkan ijazahnya. Ada yang bilang ijazahnya sudah hilang. Padahal salinan pun tak pernah bisa dibuktikan keasliannya. Ada yang bilang nanti akan diperlihatkan, namun hingga kini tak pernah muncul juga. Ada yang bilang sudah diakui oleh lembaga terkait. Padahal lembaga terkait pun seakan-akan menolak memberikan bukti yang jelas dan terbuka kepada rakyat. Semua alasan itu akhirnya terdengar seperti omongan kosong belaka. Semakin ditunda. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi. Satu-satunya ruang bagi kita untuk menyuarakan apa yang tersumbat, memperjuangkan apa yang terabaikan, dan mempertanyakan apa yang ditutupi oleh lingkaran kekuasaan. Kawan-kawan semua, sebuah bangsa tidak akan pernah bisa berdiri tegak jika ia dibangun di atas fondasi keraguan dan kerahasiaan. Hari ini kita kembali menyaksikan sejarah mencatat gelombang amarah dan keprihatinan rakyat yang meluap di depan gedung DPR RI Jakarta.
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, aktivis hingga tokoh publik seperti Bapak Roy Suryo, dan Mas Bambang Tri berkumpul menyatukan suara. Mereka datang bukan untuk berwisata politik, bukan untuk mencari panggung, melainkan membawa satu beban besar yang dirasakan oleh jutaan rakyat Indonesia, menuntut transparansi, keadilan, dan kejujuran dari seorang mantan pemimpin negara, Joko Widodo. Di dalam video kali ini, di Ruang Aspirasi, kita akan bedah secara tuntas dan mendalam apa yang sebenarnya terjadi, poin-poin kritis apa yang mereka suarakan, dan mengapa persoalan ini sangat menentukan masa depan hukum dan demokrasi di Republik Indonesia. 1. Misteri ijazah dan esensi kejujuran pemimpin. Mari kita masuk ke poin yang paling krusial dan menjadi sorotan utama aksi tersebut, yaitu persoalan keabsahan ijazah. Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa hal sepele seperti selembar kertas ijazah begitu direbutkan? Jawabannya sederhana, kawan-kawan. Ijazah bukan sekedar lembaran kertas bertuliskan nama. Ijazah adalah simbol kejujuran paling dasar dari seorang calon pejabat publik. Jika dalam hal yang paling mendasar seperti riwayat pendidikan seseorang bisa menyembunyikan kebenaran, lantas bagaimana rakyat bisa percaya pada kebijakan-kebijakan strategis yang mengelola anggaran ribuan triliun rupiah? Bagaimana rakyat bisa yakin bahwa undang-undang yang dibuat benar-benar dirancang untuk kesejahteraan bersama? Dalam aksi tersebut, para orator membandingkan situasi ini dengan standar etika pemimpin di dunia internasional. Sebagai contoh, ketika seorang pejabat atau kepala negara di luar negeri diterpa isu keabsahan dokumen pribadi, mereka akan dengan kesatria, dengan gentleman membuka secara terang benderang di hadapan publik dan hukum demi menjaga kehormatan negara. Namun apa yang terjadi di negeri kita? Bertahun-tahun isu ini bergulir. Berulang kali rakyat bertanya, namun yang didapat hanyalah alasan, penundaan, dan dalih-dalih yang tidak masuk akal. Ketika dokumen publik tersebut disembunyikan sedemikian rupa, maka sangat wajar jika timbul duga keras dan spekulasi di tengah masyarakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang ditutupi. Poin kedua yaitu 3 dosa besar kebijakan dan kerusakan sistemik. Tidak hanya berhenti pada isu ijazah, masa aksi di depan gedung wakil rakyat juga membentangkan spanduk-spanduk besar yang membuat kritik tajam atas rekam jejak kepemimpinan selama 1 dekade terakhir. Terdapat 3 poin utama yang disuarakan secara tegas. Pertama yaitu kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Selama bertahun-tahun kita menyaksikan bentang alam Indonesia dari hutan hingga kawasan pesisir dikeruk secara masif. Tanah-tanah rakyat terangsingkan, hutang lindung berganti fungsi demi kepentingan segelintir konglomerat dan pengusaha yang dekat dengan pusaran kekuasaan. Rakyat di daerah terdampak hanya mendapatkan getahnya, bencana banjir, tanah longsor, dan kehilangan ruang hidup, sementara kekayaan melayang ke rekening para elit. Kedua yaitu peraturan dan undang-undang yang memihak penguasa. Kita melihat lahirnya berbagai regulasi yang terkesan kejar tayang dan dipaksakan. Peraturan yang seharusnya menjadi perisai pelindung bagi rakyat kecil justru menjelma menjadi karpet merah bagi para pemilik modal dan pembatas bagi hak-hak buruh serta masyarakat adat. Hukum seolah tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketiga itu pelemahan lembaga penegakan hukum dan KPK. Inilah salah satunya luka paling mendalam bagi demokrasi kita. KPK lembaga independen yang dulu begitu ditakuti para koruptor dan menjadi tumpuan harapan rakyat dalam memberantas kejahatan keuangan negara secara perlahan dipangkas kewenangannya.
Undang-undang diubah, tariknya ditumpulkan, hingga akhirnya banyak kasus-kasus mega korupsi yang menguap begitu saja tanpa kejelasan. Ketiga hal ini yang membuat aksi tuntutan ini bukan lagi sekedar aksi biasa, melainkan akumulasi dari rasa kekecewaan rakyat yang sudah memuncak. Adapun bagian ketiga dari pembahasan kita sebelumnya, aksi besar digelar tepat di hadapan gedung DPR RI, rumah yang seharusnya menjadi benteng terakhir tempat rakyat mengadu dan menaruh harapan. Pertanyaannya sekarang, di manakah suara para wakil rakyat yang terhormat? Apakah mereka akan tetap diam, mematung dan pura-pura mendengar jeritan rakyat di luar sana? Ataukah mereka berani menggunakan hak konstitusionalnya untuk memanggil pihak-pihak terkait, memverifikasi dokumen secara terbuka, dan menyelesaikan polemik ini secara tuntas? Kepada institusi penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, rakyat menaruh harapan besar agar bertindak adil dan independen. Jangan sampai hukum di negeri ini hanya dijadikan alat untuk membungkam para pengkritik, sementara pelaku kebohongan publik dilindungi hanya karena status atau relasi kekuasaannya. Di mata hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, equality before the law. Kawan-kawan pencipta keadilan di ruang aspirasi, kebenaran mungkin bisa ditunda, kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk sementara, waktu dibalik megahnya tembok kekuasaan. Namun, ingatlah satu hal, tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Kebenaran ibaratnya air yang mengalir. Betapapun kuatnya bendungan dibuat, pada akhirnya ia akan mencari jalannya untuk menembus dan mengungkap segalanya. Mari kita apresiasikan keberanian para aktivis, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat biasa yang tidak lelah berdiri di garis depan demi memperjuangkan kejujuran bangsa ini. Perjuangan ini bukan milik satu kelompok, melainkan milik kita semua yang mendambakan Indonesia yang bersih, jujur, dan berkeadilan. Bagaimana pandangan kawan-kawan sekalian mengenai tuntutan aksi pembuktian keaslian ijazah dan kritik sosial ini? Sampaikan pendapat, gagasan, dan analisis kalian di dalam kolom komentar di bawah secara kritis dan beretika. Teman-teman,